Drop it. Om Swastiastu. Selamat Ki kepada selamat. Bagaimana kabar anak-anakku hari ini? Tentunya saya berharap anak-anakku semua dalam lindungan Tuhan sehat dan dapat bekerja beraktivitas di rumah dengan baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, Bapak ingin ajak anak-anakku sekalian untuk menyimak kitab Sara Samuscaya Seloka 2 berikut. Dalam kitab Sara Samuscaya Seloka 2 dijelaskan bahwa adalah kelahiran kita sebagai manusia yang menjadi utama. Sebab itu, leburlah segala perbuatan-perbuatan buruk kita menjadi perbuatan yang baik. Demikianlah keutamaan kita menjadi manusia. Baik, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang bagian-bagian Sat Atataya. Jadi pada pembelajaran hari ini ada dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama, melalui pembelajaran hari ini dengan mengamati, menanya, berdiskusi dengan orang tua, menyimak video pembelajaran, siswa mampu untuk menjelaskan bagian-bagian dari Sat Atataya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, melalui pembelajaran hari ini siswa mampu menyebutkan contoh-contoh dari ajaran Sat Atataya. Baik anak-anakku sekalian, seperti yang kita sudah pahami sebelumnya bahwa Sat Atataya itu adalah 6 pembunuhan yang sangat kejam. Jadi bagian-bagian Sat Atataya yang akan kita pelajari hari ini juga ada 6. Yang pertama adalah Agnidah. Agnidah ini artinya membunuh dengan cara membakar rumah seseorang sehingga pemiliknya juga ikut terbakar. Sebagai satu contoh dari perilaku Agnidah, bisa anak-anakku simak gambar berikut. Dalam gambar ini ditampilkan bagaimana adanya pembakaran rumah seseorang, sehingga orang yang melakukan pembakaran ini di malam hari ketika penghuni rumahnya sedang dalam tertidur lelap, yang menyebabkan rumah terbakar dan penghuni yang ada dalam rumah itu juga ikut terbakar dan meninggal. Bagian yang kedua adalah wisada. Wisada ini artinya membunuh dengan cara meracuni, baik itu manusia maupun binatang. Sebagai salah satu contoh dari perbuatan wisada ini, disimak gambar berikut. Masih teringat beberapa tahun yang lalu kasus pembunuhan terhadap Wayan Mirna yang dilakukan oleh Jessica temannya sendiri. Dalam kasus itu, Jessica merencanakan pembunuhan berencana dengan menuangkan racun ke dalam minuman Wayan Mirna, sehingga Wayan Mirna seketika waktu itu meninggal dunia dan tidak bisa tertolong lagi. Bagian yang ketiga adalah Atharwa. Atharwa ini adalah membunuh dengan sangat kejam dengan menggunakan ilmu hitam atau black magic. Sebagai salah satu contoh dari perbuatan Atharwa ini, bisa dilihat gambar di samping saya. Dalam gambar ini terlihat dilukiskan seorang dukun. Jadi orang membunuh bisa menggunakan pelet ilmu hitam
melalui perantara dukun dan sebagainya. Yang keempat, sastrakna. Sastrakna ini adalah membunuh dengan cara atau membabi buta. Sebagai salah satu contoh perbuatan dari sastrakna ini, bisa dilihat gambarnya. Ini dilukiskan seorang yang berkelahi antara saudara sendiri karena pembagian harta warisan. Jadi contohkan misalnya satu keluarga ada pembagian warisan, tapi salah satu orang itu ingin menguasai harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya dan tidak mau membagi rata kepada saudaranya yang lain, sehingga saudaranya yang lain marah, mengambil golok, kemudian mengamuk sampai membunuh saudaranya sendiri. Yang kelima adalah derati kerama. Derati kerama ini artinya pembunuhan dengan cara memperkosa orang lain. Perbuatan ini sangat kejam dan tidak patut untuk dilaksanakan karena selain mencoreng nama baik keluarga, juga meninggalkan aib yang sangat besar bagi orang lain. Salah satu contoh yang pernah terjadi adalah kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh seorang pemuda kepada gadis pujaannya. Kemudian untuk meninggalkan perbuatannya supaya tidak diketahui oleh orang, pemuda ini membunuh gadis tersebut dengan cara mutilasi, memotong bagian-bagian tubuhnya kemudian dibuang ke sungai. Yang terakhir, bagian Satatai yang keenam adalah Raja Pisuna. Raja Pisuna artinya membunuh dengan cara melakukan fitnah. Sebuah pepatah mengatakan bahwa memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Selain memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi memfitnah seseorang ini sama halnya dengan membunuh seseorang. Misalnya, orang yang bertetangga iri melihat tetangganya sukses, memiliki rumah mewah, memiliki harta yang berlimpah, kemudian dengan sengaja menghasut masyarakat sekitar, menyebarkan gosip bahwa hasil harta kekayaannya itu didapat dari korupsi suaminya, sehingga keluarga ini menanggung malu. Bahkan karena stres dan tidak bisa menanggung malunya ini, ada anggota keluarganya yang melakukan bunuh diri. Jadi 6 perbuatan pembunuhan ini yang kejam ini dalam ajaran Satatai harus kita hindari, karena selain bertentangan dengan ajaran agama, juga bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara kita. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini dalam mengukur tingkat pengetahuan anak-anakku sekalian, Bapak nantinya akan mengirimkan lembar kerja atau LKPD di grup WhatsApp pembelajaran kita. Nanti anak-anakku buka WhatsApp, kemudian download LKPD itu, kerjakan. Setelah selesai, kirim kembali ke WhatsApp pribadi Bapak. Jadi ingat ya, dikirim ke WhatsApp pribadi Bapak supaya teman-teman kalian tidak bisa mengcopy, tidak bisa menjiplak, tidak bisa mencontek hasil pekerjaan anakku sekalian. Itu ya. Baik anak-anakku sekalian, demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Namun sebelum saya menutup pertemuan hari ini, saya ingatkan bahwa tetap semangat belajar di rumah, lakukan physical distancing, cuci tangan sesering mungkin, dan tetap jaga kesehatan supaya kita tetap terus bisa dengan semangat, kita mampu menyelesaikan tugas-tugas belajar dari rumah dengan baik. Pertemuan hari ini saya tutup dengan para Masanti. Om Santi, 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 Om. Selamat kepada selamat.